Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas kasus 11 siklus konversi perusahaan Jim and Clean pada mata pelajaran Sistem Informasi Akuntansi. Nah, sebelum kita membahas kasus tersebut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Fauzia Azhara, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Akuntansi, program studi D3 Akuntansi dari kelas Akuntansi 5E dengan NIM 2050082031, di mana saya membuat video ini untuk memenuhi tugas Ibu Raya Puspitasari SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, pada siklus ini saya akan menampilkan yang pertama diagram konteksnya, kedua data flow diagram atau DFD, dan yang ketiga ada flowchart, keempat kelemahan pengendalian internal, dan yang terakhir adalah saran atas kelemahan pengendalian internal tersebut. Pertama, kita masuk kepada diagram konteks. Pada diagram konteks, pertama terdapat pelanggan yang akan membuat pesanan, yaitu blanket order, lalu dikirimkan kepada sistem siklus konversi. Setelah sistem menerima pesanan tersebut, maka akan dikirimkan kepada bagian teknik. Setelah bagian teknik menerima pesanan atau blanket order tersebut, maka bagian teknik akan membuat daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, laporan spesifikasi teknis, dan dari pesanan tersebut pula, bagian teknik akan membuat laporan permintaan pembelian yang akan dikirimkan kepada sistem. Lalu, sistem juga akan mengirimkan pesanan atau blanket order kepada bagian pengendalian persediaan. Setelah bagian pengendalian persediaan menerima pesanan tersebut, bagian pengendalian persediaan akan membuat laporan status persediaan yang akan dikirimkan kepada sistem. Selanjutnya, sistem akan mengirimkan laporan permintaan pembelian kepada bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima laporan tersebut, maka bagian ini akan membuat bukti berupa faktur pembelian yang akan diteruskan kepada sistem. Kemudian terdapat supervisor, di mana supervisor akan membuat file perintah kerja terbuka dan surat permintaan bahan baku yang akan dikirimkan kepada sistem. Lalu, supervisor juga akan membuat lembar perpindahan dan jadwal produksi yang akan dikirimkan kepada sistem. Kemudian, sistem akan membuat surat permintaan bahan baku yang akan dikirimkan kepada bagian penyimpanan persediaan. Setelah bagian ini menerima surat permintaan bahan baku, maka bagian ini akan mengeluarkan bahan baku yang dibutuhkan dan akan diteruskan kepada sistem. Lalu, sistem juga akan mengirimkan catatan jam kerja kepada bagian pusat kerja. Setelah bagian pusat kerja menerima catatan jam kerja tersebut, maka akan dibuat kartu waktu kerja untuk gaji dan akan dikirimkan kepada siklus konversi. Kemudian, sistem siklus konversi akan membuat file perintah kerja dari supervisor yang akan diteruskan kepada bagian akuntansi. Sistem juga akan mengirim kartu waktu, dokumen permintaan bahan baku, kartu perpindahan, dokumen yang berlebih, dan retur bahan baku yang akan dikirimkan kepada bagian akuntansi. Setelah bagian akuntansi menerima file dan kartu-kartu tersebut, maka bagian akuntansi akan membuat voucher jurnal yang akan dikirimkan kepada sistem. Kemudian, sistem akan mengirimkan salinan perintah kerja kepada gudang barang jadi, dan sistem juga akan mengirimkan barang jadi kepada gudang barang jadi. Nah, kemudian sistem juga akan mengirimkan voucher jurnal dari bagian akuntansi tadi kepada bagian buku besar. Setelah bagian buku besar menerima voucher jurnal tersebut, maka bagian buku besar akan memperbarui buku besarnya. Selanjutnya adalah data flow diagram atau DFD. Nah, yang pertama yaitu DFD level 0, di mana terdapat pelanggan yang akan mengirimkan pesanan atau blanket order kepada sistem 1.0, yaitu proses perencanaan produksi. Kemudian, sistem proses perencanaan produksi akan mengirimkan pesanan blanket order kepada bagian teknik. Setelah bagian teknik menerima pesanan tersebut, maka bagian teknik akan membuat daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan perintah kerja, dan
spesifikasi teknis. Kemudian, pesanan blanket order juga dikirimkan kepada bagian pengendalian persediaan. Setelah bagian pengendalian persediaan menerima pesanan tersebut, maka bagian ini akan membuat laporan status persediaan atas pesanan tersebut, yang dimana laporan status persediaan akan dikirimkan kepada bagian teknik. Setelah bagian teknik menerima laporan status persediaan tersebut, maka bagian teknik akan membuat laporan permintaan bahan baku yang akan dikirimkan kepada sistem proses perencanaan produksi. Kemudian yang kedua adalah sistem 2.0, yaitu proses pembelian bahan baku, di mana proses ini akan mengirimkan laporan permintaan pembelian bahan baku kepada bagian pembelian. Setelah bagian pembelian menerima laporan tersebut, maka bagian pembelian akan memberikan faktur pembelian kepada sistem proses pembelian bahan baku. Kemudian sistem yang ketiga yaitu proses penjadwalan produksi, di mana sistem ini akan menerima surat perintah kerja dan surat permintaan bahan baku serta lembar produksi dan jadwal produksi dari supervisor. Kemudian sistem proses penjadwalan produksi akan mengirimkan surat permintaan bahan baku dari supervisor tersebut kepada bagian penyimpanan persediaan. Setelah bagian penyimpanan persediaan menerima surat tersebut, maka bagian ini akan mengeluarkan bahan baku dan akan dikirimkan kepada sistem. Lalu, sistem akan mengirimkan pula jam kerja kepada bagian pusat kerja. Setelah bagian pusat kerja menerima jam kerja tersebut, maka bagian pusat kerja akan mengirimkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja yang akan dikirimkan kepada sistem. Kemudian sistem yang terakhir yaitu proses pencatatan, di mana sistem proses pencatatan akan mengirimkan salinan perintah kerja kepada bagian akuntansi dan akan mengirimkan kartu waktu, dokumen permintaan bahan baku, kartu perpindahan kepada bagian akuntansi biaya. Setelah itu, bagian akuntansi biaya akan membuat voucher jurnal atas data-data yang dikirimkan oleh sistem proses pencatatan, di mana bagian akuntansi akan membuat jurnal yang akan dikirimkan kepada buku besar. Buku besar juga akan menerima update persediaan dan voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan. Nah, dari hasil update persediaan voucher jurnal tersebut, maka buku besar akan mengupdate buku besar dan akan dikirimkan kepada sistem pencatatan. Bagian pencatatan ini pula akan mengirimkan salinan perintah kerja dan barang jadi kepada gudang barang jadi. Nah, selanjutnya adalah DFD level 1. Yang pertama, terdapat pelanggan, dilanjutkan dengan konfirmasi pemesanan, kemudian dilanjutkan dengan pengiriman blanket order, lalu pengiriman status persediaan, dan dihasilkan laporan permintaan pembelian bahan baku. Selanjutnya di FD level 2, di mana terdapat laporan permintaan pembelian bahan baku yang akan dilanjutkan dengan 2.1, yaitu pembelian bahan baku yang dibutuhkan. Di mana pada pembelian bahan baku yang dibutuhkan ini dibutuhkan data master bahan baku dan akan nantinya dihasilkan faktur pembelian bahan baku. Selanjutnya di FD level 3 terdapat faktur pembelian bahan baku, yang selanjutnya terdapat sistem perintah dari supervisor, di mana terdapat sistem pemberian jadwal produksi dan lembar perpindahan, kemudian sistem permintaan pengeluaran bahan baku, di mana sistem permintaan pengeluaran bahan baku ini membutuhkan data master bahan baku. Nah, selanjutnya terdapat sistem pengeluaran bahan baku yang akan diteruskan dengan adanya sistem pencatatan jam kerja. Pada sistem pencatatan jam kerja dibutuhkan data master jam kerja karyawan yang nantinya akan dihasilkan kartu waktu untuk gaji dan jam kerja. Kemudian di FD level 4. Pertama, terdapat sistem 4.1, yaitu penerimaan salinan perintah kerja dari supervisor, yang kemudian dilanjutkan dengan sistem 4.2 pemberian dokumen, lalu sistem 4.3 penyimpanan barang jadi produksi, dilanjutkan
dilanjutkan dengan update data persediaan. Kemudian 4.5 pencatatan voucher jurnal dan dilakukan update data buku besar yang nantinya akan dihasilkan berupa buku besar yang sudah diupdate atau sudah diperbarui. Setelah bagian DFG selesai, maka kita akan melanjutkan ke bagian flowchart. Kemudian, pada flowchart terdiri dari 10 entitas. Yang pertama adalah pelanggan, kedua bagian teknik, ketiga bagian pengendalian persediaan, keempat bagian pembelian, kelima supervisor, keenam bagian penyimpanan persediaan, ketujuh bagian pusat kerja, kedelapan bagian akuntansi biaya, kesembilan gudang barang jadi, kesepuluh buku besar. Pertama, terdapat pelanggan yang melakukan pembuatan pesanan, di mana dalam membuat pesanan tersebut dihasilkan dokumen pesanan atau blanket order. Kemudian, dokumen ini akan diteruskan kepada bagian teknik. Setelah bagian teknik menerima dokumen ini, maka bagian teknik akan memproses dokumen produksi yang dibutuhkan. Dari dokumen tersebut dihasilkan dokumen daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, laporan spesifikasi teknis. Pada laporan spesifikasi teknis akan dihasilkan permintaan pembelian yang terdapat pada bagian pengendalian persediaan. Pada dokumen daftar kebutuhan bahan baku akan dihasilkan yaitu pembuatan laporan status persediaan yang dilakukan oleh bagian pengendalian persediaan. Setelah bagian pengendalian persediaan membuat laporan status persediaan, maka dihasilkan dokumen laporan status persediaan dan dilakukan update file status persediaan dengan dihasilkan voucher jurnal, di mana voucher jurnal ini nantinya akan diteruskan kepada bagian besar. Nah, ketika bagian pengendalian persediaan melakukan laporan status persediaan, maka akan dihasilkan dokumen laporan permintaan pembelian bahan baku yang akan dikirimkan pada bagian teknik. Nah, laporan permintaan pembelian bahan baku pada teknik ini akan diteruskan kepada bagian pembelian, di mana bagian pembelian akan menghasilkan laporan permintaan persediaan berbentuk dokumen dan akan melakukan pembelian bahan baku serta mengeluarkan bukti faktur pembelian. Kemudian, supervisor akan membuat laporan status persediaan, di mana supervisor akan menghasilkan beberapa dokumen yaitu perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku, di mana dokumen-dokumen ini terdiri dari beberapa salinan yang nantinya salinan-salinan ini akan dikirimkan kepada bagian pengendalian persediaan dan akan dikirimkan kepada bagian akuntansi. Nah, dokumen permintaan bahan baku pada supervisor akan diteruskan kepada bagian penyimpanan persediaan. Selanjutnya, setelah bagian penyimpanan persediaan menerima surat permintaan bahan baku, maka akan dilanjutkan dengan proses pengeluaran bahan baku dan bagian penyimpanan persediaan akan menghasilkan dokumen berupa salinan permintaan bahan baku. Selanjutnya, bagian pusat kerja akan membuat dokumen pencatatan waktu kerja yang akan dihasilkan nantinya berupa dokumen kartu jam kerja. Pada bagian akuntansi biaya, di mana bagian akuntansi biaya akan menerima beberapa dokumen dari supervisor, yaitu perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku. Dari perintah kerja, bagian akuntansi biaya akan membuat file perintah terbuka dan akan melakukan update permintaan bahan baku. Pengupdatean ini pula dilakukan dari dokumen kartu jam kerja pada bagian pusat kerja untuk dilakukan update. Adapun barang yang berlebih atau retur juga akan dilakukan update. Setelah melakukan update, maka dilanjutkan dengan membuat jurnal atas pengupdatean dan dihasilkan dokumen voucher jurnal, di mana voucher jurnal ini akan diteruskan kepada bagian buku besar. Kemudian, gudang barang jadi akan menerima dokumen lembar perpindahan dan perintah kerja yang dikirimkan oleh supervisor. Setelah gudang barang jadi menerima dokumen tersebut, maka gudang akan menutup file kerja dan melakukan penyimpanan barang jadi secara permanen.
Selanjutnya, pada bagian buku besar akan menerima voucher jurnal yang dikirimkan dari bagian pengendalian persediaan. Dan setelah itu, bagian buku besar akan melakukan update buku besar dan menghasilkan buku besar yang sudah diupdate. Selanjutnya, kita akan memasuki pada bagian saran dan kelemahan pada pengendalian internal. Pada kelemahan pengendalian internal, terdapat dua kelemahan. Yang pertama adalah pada setiap bagian entitas, proses penugasan tidak terlalu jelas dan memungkinkan sulit untuk dipahami. Kedua, supervisor yang tidak terlihat melakukan pengawasan hanya saja memberi perintah kerja. Maka, adapun saran atas kelemahan internal tersebut yaitu: pertama, seharusnya tiap bagian dibuat dengan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Yang kedua, seharusnya dilakukan pengawasan oleh supervisor agar tidak terjadi kesalahan pada proses produksi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian alir desain ulang atas kelemahan pada kasus 11. Nah, pada perbaikan kali ini, desain hampir sama dengan flowchart sebelumnya, hanya saja terdapat perbedaan sedikit. Dimulai dari pelanggan, di mana pelanggan akan membuat kesepakatan atas pesanan tersebut. Dari kesepakatan tersebut akan dihasilkan berupa keputusan. Jika kesepakatan tersebut tidak sepakat, maka penjualan akan batal. Namun, jika kesepakatan dalam pesanan tersebut disepakati, maka akan terhasil dokumen pesanan atau blanket order. Kemudian, blanket order ini akan diteruskan kepada bagian teknik. Setelah bagian teknik menerima blanket order, maka bagian teknik akan memproses dokumen produksi yang dibutuhkan dengan menghasilkan beberapa dokumen, yaitu daftar kebutuhan bahan baku, lembar urutan kerja, dan laporan spesifikasi teknis. Dari laporan spesifikasi teknis akan dihasilkan dokumen permintaan pembelian yang disimpan pada bagian pengendalian persediaan. Dan dokumen daftar kebutuhan bahan baku pada bagian teknik akan diteruskan kepada bagian pengendalian persediaan, di mana bagian pengendalian persediaan atas daftar kebutuhan bahan baku, mereka akan membuat laporan status persediaan dan dihasilkan dokumen laporan status persediaan, lalu melakukan update file status persediaan. Dari update ini, maka akan dihasilkan berupa dokumen voucher jurnal, di mana voucher ini nantinya akan dipindahkan kepada bagian akuntansi biaya. Kemudian, dokumen perintah ini, permintaan pembelian dan permintaan bahan baku nantinya akan berpindah dari supervisor. Lalu, pada bagian pembelian akan dihasilkan laporan permintaan persediaan, di mana laporan ini berdasarkan dari laporan permintaan pembelian bahan baku atas bahan baku yang ada pada bagian teknik. Kemudian, bagian pembelian akan melakukan pembelian bahan baku secara manual dan akan menghasilkan bukti berupa faktur pembelian. Lalu, supervisor akan membuat laporan status persediaan dengan beberapa file, yaitu perintah kerja, lembar perpindahan, dan permintaan bahan baku, di mana dokumen ini tidak seperti pada flowchart sebelumnya yang memiliki garis dan di mana pembaca akan bingung. Di sini saya membuat dengan sistem perpindahan, yaitu perpindahan kepada bagian pengendalian persediaan. Kemudian, pada bagian penyimpanan persediaan akan membuat dokumen surat permintaan bahan baku, lalu akan memproses pengeluaran bahan baku yang nantinya akan dilakukan update file status pada bagian pengendalian persediaan. Dan pada proses pengeluaran ini nantinya akan dihasilkan dokumen salinan permintaan bahan baku. Lalu pada bagian pusat kerja membuat dokumen pencatatan waktu kerja. Lalu akan dihasilkan dokumen kartu jam kerja. Pada bagian akuntansi terdapat dokumen perintah kerja, lembar perpindahan, permintaan bahan baku dari perpindahan halaman dari supervisor.
Pada perintah kerja ini akan dihasilkan update permintaan bahan baku. Pada update ini pula akan diterima dokumen kartu jam kerja pada bagian pusat untuk dilakukan update. Selain itu, terdapat pula barang berlebih dan retur atas bahan baku, kemudian akan dilakukan update juga. Setelah melakukan update, maka bagian akuntansi akan membuat jurnal atas updateannya dan dihasilkan voucher jurnal. Kemudian terdapat pula voucher jurnal dari bagian pengendalian persediaan. Dari voucher jurnal bagian akuntansi ini akan diteruskan kepada bagian buku besar. Lalu pada bagian gudang barang jadi, di mana terdapat dokumen lembar perpindahan perintah kerja, di mana dokumen ini dihasilkan dari perpindahan atas di bagian akuntansi. Kemudian gudang barang jadi akan menutup file kerja dan melakukan penyimpanan barang jadi secara permanen. Lalu pada buku besar terdapat dokumen voucher jurnal dari bagian akuntansi biaya, dan buku besar akan mengupdate buku besar dan dihasilkan buku besar yang sudah diperbarui. Baiklah, sekian hasil pembahasan saya mengenai kasus 11 siklus konversi pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.